Garis takdir kami berseberangan sejak awal, bahkan sebelum kami benar-benar mengerti apa arti takdir. Namaku Meira. Aku terlahir di keluarga yang menyebut cukup sebagai berlimpah. Ayahku, seorang pengusaha sukses, memastikan aku tidak pernah kekurangan apapun. Dunia dalam kacamataku berwarna cerah, semua masalah terasa bisa diselesaikan dengan mudah. Lalu ada Rina. Rina adalah sahabatku. Kami bertemu di hari pertama masa orientasi siswa di SMA. Aku ingat dia duduk sendirian di sudut aula, memegang bekal nasi dengan lauk tempe orek yang sederhana, sementara aku dan teman-teman baruku mengeluh tentang membosankannya acara sekolah. Ada sesuatu di matanya, campuran antara keteguhan, kelelahan, dan kecerdasan yang tajam, yang menarikku. Kami menjadi dekat. Sangat dekat. Aku adalah si ceria yang naif, dan dia adalah si pendengar yang bijak dan dewasa sebelum waktunya. Perbedaan kami baru benar-benar terlihat jelas saat kami mulai saling mengunjungi rumah. Rumahku adalah bangunan besar di kawasan elit, dengan taman rimbun dan beberapa asisten rumah tangga. Rumah Rina adalah sebuah kontrakan kecil di gang sempit, berbau lembab dan obat-obatan. Di sanalah aku pertama kali bertemu keluarganya. Ibunya adalah seorang wanita tangguh yang bekerja sebagai buruh cuci, senyumnya selalu terlihat lelah. Ayahnya terbaring di kamar sempit di belakang, tubuhnya kurus kering digerogoti penyakit yang tak kunjung sembuh. Ayahnya sudah lama tidak bisa bekerja. Maaf ya, Mei. Rumahku berantakan, kata Rina pelan suatu sore, saat kami mengerjakan tugas kimia di teras rumahnya yang sempit, ditemani suara batuk kering ayahnya dari dalam. Aku hanya tersenyum, tapi hatiku hancur. Selama ini, aku mengeluh jika uang sakuku terlambat ditransfer. Rina, di sisi lain, seringkali harus berjalan kaki pulang sekolah untuk menghemat ongkos. Dia tidak pernah mengeluh. Dia hanya terus belajar, selalu menjadi peringkat 3 besar di kelas kami. Titik baliknya terjadi di akhir kelas 2 SMA. Nilai Rina anjlok di ujian semester. Aku tahu itu bukan karena dia bodoh. Aku menemukannya menangis di toilet sekolah. Ayahku harus operasi, Mei, isaknya tertahan. Ibu sudah pinjam kemana-mana, tapi tidak cukup. Kami mungkin harus menjual satu-satunya motor kami. Dan aku mungkin harus berhenti sekolah untuk kerja. Dunia seakan berhenti berputar. Rina, sahabatku, otak paling cemerlang yang ku kenal, harus berhenti sekolah? Aku tidak bisa menerimanya. Malam itu, aku memberanikan diri. Aku menunggu ayah selesai membaca koran malamnya di ruang kerja. Jantungku berdebar kencang. Aku bukan meminta tas baru atau liburan. Aku meminta sesuatu yang jauh lebih besar. Ayah, kataku pelan. Ayah mengangkat kacamatanya. Ya, sayang. Aku menceritakan semuanya. Tentang Rina, ibunya yang bekerja keras, ayahnya yang sakit-sakitan, dan ancaman putus sekolah. Aku menceritakannya dengan air mata yang tidak bisa kutahan. Ayah mendengarkan dalam diam. Wajahnya serius. Setelah aku selesai, dia terdiam sejenak. Jadi, kamu ingin ayah membantunya? Meira mohon, ya. Rina teman baik Meira. Dia pintar sekali. Sayang kalau dia harus berhenti. Ayah tersenyum tipis. Ayah tidak membesarkan anak yang manja saja, ternyata. Baik. Besok, ajak Rina dan ibunya bertemu ayah di kantor setelah jam sekolah. Keesokan harinya, aku menjemput Rina dan ibunya. Mereka terlihat sangat gugup saat memasuki gedung kantor ayah yang menjulang tinggi. Ibu Rina bahkan berkali-kali merapikan daster terbaiknya. Ayah menyambut kami dengan hangat. Dia tidak berbasa-basi. Dia mendengarkan cerita Ibu Rina, melihat fotokopi berkas medis ayah Rina. Lalu, ayah membuat keputusan yang mengubah hidup kami selamanya. Ibu tidak perlu khawatir lagi, kata ayahku dengan nada tenang namun tegas. Mulai hari ini, semua biaya pengobatan suami ibu akan ditanggung perusahaan saya. Dan untuk Rina? Ayah menatap Rina. Kamu tidak perlu khawatir soal biaya. Sekolahmu sampai lulus, bahkan sampai kuliah nanti jika nilaimu tetap bagus, akan saya biayai. Fokus saja belajar. Ibu Rina langsung bersimpu di lantai, menangis terisak-isak, mencoba meraih kaki ayahku. Ayahku dengan cepat mengangkatnya. Tidak perlu begini,
Bu. Anggap saja ini investasi. Saya suka anak pintar yang mau bekerja keras. Rina mematung. Air matanya mengalir deras. Dia lalu berbalik dan memelukku begitu erat, seolah hidupnya bergantung padaku. Mei, aku terima kasih. Bisiknya berulang-ulang. Sejak hari itu, Rina bukan lagi sekadar teman. Dia menjadi bagian dari keluargaku. Ayahku tidak hanya membantu biaya. Beliau memindahkan orang tua Rina ke rumah pavilion kecil di belakang rumah utama kami yang tadinya kosong. Alasannya sederhana, agar ayahnya lebih mudah dipantau oleh dokter pribadi keluarga kami, dan ibunya bisa bekerja ringan membantu di rumah kami dengan gaji yang layak. Rina secara efektif tinggal bersamaku. Dia memiliki kamarnya sendiri di sebelah kamarku. Dia makan apa yang kumakan di meja makan yang sama. Jika keluargaku makan steak impor, Rina juga. Jika aku dibelikan baju baru, ibu akan membelikan Rina juga. Kalian sekarang seperti kakak adik, kata ibuku suatu hari, sambil tersenyum melihat kami berdua tertawa saat mencoba resep kue baru di dapur. Aku adalah kakak, karena aku lahir 3 bulan lebih dulu. Dia adalah adik kesayanganku. Kami liburan bersama. Saat keluargaku berlibur ke Bali atau Singapura, Rina selalu ikut. Ayah bahkan membuatkannya paspor. Baginya, Rina adalah putri keduanya. Bagiku, dia adalah saudari yang tidak pernah kumiliki. Kami tumbuh bersama, berbagi rahasia, impian, dan ketakutan. Dia tahu semua tentang cinta monyetku, dan aku tahu semua tentang ambisinya untuk menjadi wanita karir yang sukses agar bisa membanggakan orang tuaku. Ayah menepati janjinya. Setelah lulus SMA dengan nilai cemerlang, Rina masuk ke universitas yang sama denganku, mengambil jurusan manajemen bisnis, sementara aku di jurusan desain interior. Tentu saja, semua biayanya ditanggung ayah. Setelah lulus, ayah langsung mengangkat Rina menjadi karyawan di perusahaannya. Dengan kecerdasan dan ketekunannya, karirnya melesat cepat. Dia dipercaya ayah. Dia adalah tangan kanan ayah yang paling diandalkan. Aku sangat bangga padanya. Aku merasa hidupku sempurna. Aku punya keluarga yang menyayangiku, kekayaan yang lebih dari cukup, dan seorang sahabat yang sudah kuanggap seperti saudara kandung, yang hidupnya berhasil kami angkat dari jurang kemiskinan. Saat itu, aku tidak pernah berpikir bahwa kebaikan hati keluargaku, ketulusan persahabatanku, sedang membangun sebuah bom waktu. Aku tidak tahu bahwa di balik senyum penuh terima kasih dan sikap loyalnya, Rina menyimpan sesuatu yang lain. Sesuatu yang gelap, yang menunggu waktu untuk muncul. Dan pemicunya adalah seorang pria. Pria yang kelak menjadi suamiku. Masa kuliah berlalu seperti mimpi. Aku dan Rina lulus dengan pujian. Aku segera membantu di salah satu anak perusahaan ayah yang bergerak di bidang desain interior, menyalurkan hobiku. Sementara Rina, seperti yang sudah ditakdirkan, langsung ditarik ayah ke kantor pusat. Dia adalah bintang yang bersinar paling terang. Dalam 2 tahun, dia sudah menjadi manajer pengembangan bisnis, orang kepercayaan ayah yang paling utama. Aku ikut bahagia. Tentu saja. Rumah kami selalu penuh tawa. Ayah Rina, meski masih rapuh, kondisinya stabil berkat perawatan terbaik. Ibu Rina menjadi kepala asisten rumah tangga di rumah kami, mengelola segalanya dengan senyum tulus. Kami adalah potret keluarga sempurna yang diperluas. Lalu, Arga masuk ke dalam hidupku. Aku bertemu Arga di sebuah pameran properti. Dia adalah seorang arsitek muda yang brilian, mewakili firma konsultan yang ingin diajak kerjasama oleh perusahaan ayah. Dia tampan, bicaranya cerdas, dan sorot matanya tajam. Saat dia menjabat tanganku, ada getaran yang berbeda. Kami mulai dari pertemuan profesional, berlanjut ke makan siang, lalu makan malam yang panjang. Arga adalah segalanya yang kuimpikan. Dia mandiri, ambisius, dan dia menatapku seolah-olah aku adalah satu-satunya wanita di dunia. Dia tidak terintimidasi oleh kekayaan keluargaku, dia justru tertantang untuk membuktikan bahwa dia layak. Tentu saja, orang pertama yang kuceritakan adalah Rina. Rin, aku ketemu seseorang. Dia luar biasa. Seruku suatu malam, melompat ke tempat tidurnya seperti yang biasa kami lakukan sejak SMA. Rina meletakkan laptopnya. Dia sedang meninjau laporan, seperti biasa. Oh ya?
Siapa? Hati-hati, Mei. Banyak yang mendekatimu hanya karena kamu anak ayah. Nasihatnya standar, penuh kehati-hatian seorang kakak. Beda, Rin. Dia beda. Namanya Arga. Besok, kita harus makan malam bertiga. Kamu harus ketemu dia, paksaku. Makan malam itu adalah malam yang tidak akan pernah kulupakan, meski alasannya baru kupahami bertahun-tahun kemudian. Kami bertemu di restoran Italia favoritku. Aku duduk di antara Arga dan Rina, hatiku berbunga-bunga. Arga, kenalkan, ini Rina. Sudah kuanggap saudari kandungku, kataku bangga. Rin, ini Arga. Arga tersenyum menawan, mengulurkan tangannya. Rina. Akhirnya saya bertemu dengan wanita hebat yang selalu Meira ceritakan. Manajer kepercayaan ayah, kan? Rina tersenyum. Tapi itu bukan senyum Rina yang biasa. Itu senyum yang kaku, yang dipaksakan. Dia menjabat tangan Arga sedikit lebih lama dari yang seharusnya. Senang bertemu denganmu, Arga. Sepanjang makan malam, aku mengoceh dengan gembira. Arga menanggapiku dengan tawa dan pujian. Rina lebih banyak diam. Dia menatap Arga dengan cara yang aneh. Cara yang saat itu kubaca sebagai penilaian. Dia sedang menyeleksi pria yang pantas untuk kakaknya. Kamu kok diam saja, Rin? Tanyaku di tengah-tengah. Rina seperti tersadar dari lamunan. Ah, tidak. Aku hanya mendengarkan. Arga, jadi apa rencanamu untuk proyek di divisi properti kami? Malam itu, saat aku mengantar Rina kembali ke kamarnya, aku bertanya, jadi bagaimana menurutmu? Rina tidak langsung menjawab. Dia menatapku. Dia sangat ambisius, Mei. Dan dia tahu dia tampan. Kamu yakin dia tulus? Tentu saja aku yakin, kataku, sedikit tersinggung. Baguslah kalau begitu, katanya pelan. Aku hanya tidak mau kamu terluka. Dia memelukku. Aku hanya ingin kamu bahagia, Kak. Aku membalas pelukannya, merasa bodoh karena sempat meragukannya. Tentu saja Rina hanya melindungiku. Siapa lagi yang akan melakukannya? Hubunganku dan Arga berlanjut cepat. 6 bulan kemudian, dia melamarku di depan kedua orang tuaku. Ayah dan ibu langsung setuju. Ayah sangat menyukai etos kerja Arga. Pernikahan kami digelar mewah. Rina berdiri di sampingku sebagai pengiring pengantin, gaunnya seindah gaunku. Dia memberikan pidato yang membuat semua tamu menangis. Meira bukan hanya sahabatku, kata Rina di atas panggung, suaranya bergetar. Dia dan keluarganya adalah malaikatku. Mereka menyelamatkan hidupku. Melihatnya sebahagia ini bersama Arga adalah kebahagiaan terbesarku. Arga, tolong jaga kakakku. Dia adalah harta paling berharga yang kumiliki. Aku menangis memeluknya. Betapa beruntungnya aku memiliki mereka berdua. Setelah kami menikah, ayah membuat keputusan besar. Beliau mengangkat Arga sebagai direktur divisi properti, pemimpin baru yang akan mengawasi ekspansi besar-besaran. Arga, kamu akan bekerja sangat erat dengan Rina, kata ayah saat makan malam keluarga. Rina tahu seluk-beluk perusahaan ini. Dia tangan kananku. Kalian berdua akan menjadi tim yang hebat. Aku bertepuk tangan dengan antusias. Suamiku dan sahabatku akan bekerja bersama setiap hari. Sempurna. Aku hamil tak lama kemudian. Hidupku berubah. Aku memutuskan untuk mundur dari pekerjaan, fokus menjadi istri dan calon ibu. Aku pindah ke rumah baru kami yang indah, yang interiornya kutata sendiri. Dunia baruku berpusat pada Arga dan bayi yang ada di dalam kandunganku. Dan saat itulah aku mulai merasakannya. Jarak. Aku semakin jarang bertemu Rina. Dulu, kami bertemu setiap hari. Sekarang, saat aku meneleponnya di kantor, dia selalu sibuk. Halo, Rin. Makan siang yuk. Maaf, Mei. Meeting dengan klien baru. Meetingnya bareng Arga juga, ini lagi ditungguin. Rin, mampir dong malam ini, aku bikin kue. Aduh, maaf, Kak. Lembur. Banyak dokumen yang harus disiapkan untuk ayah. Arga juga masih di sini, kami sedang finalisasi proposal. Awalnya aku mengerti. Tentu saja mereka sibuk. Mereka memimpin divisi baru.
Perusahaan ayah bergantung pada mereka. Aku, di sisi lain, sibuk dengan kelas yoga hamil dan memilih perabotan bayi. Dunia kami memang sudah berbeda. Aku merasa sedikit kesepian. Aku merindukan sahabatku. Aku merindukan adikku. Aku mengeluh pada Arga. Rina kayaknya menjauh ya, Mas. Dia sibuk banget. Arga tertawa sambil memijat kakiku yang bengkak. Sayang, dia itu workaholic. Sama kayak aku. Kami berdua sedang membangun kerajaan untuk kamu dan anak kita. Wajar kalau sibuk. Jangan dipikirkan. Aku mencoba membuang perasaan itu. Aku fokus pada kehamilanku. Saat putra kami, Bima, lahir, Rina datang ke rumah sakit. Dia membawakan kado yang sangat besar. Tapi dia tidak lama. Maaf, Mei. Aku harus kembali ke kantor. Ada audit mendadak. Selamat ya, Kat. Dia tampan sekali, katanya, mencium kening Bima sekilas, lalu bergegas pergi. Saat itu, aku menatap punggungnya yang menjauh di koridor rumah sakit. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihat Rina, adikku, yang sederhana dan berterima kasih. Aku melihat seorang wanita karir yang elegan, dingin, dan asing. Ada sayatan halus di hatiku. Sebuah keretakan kecil yang tidak kupahami, yang kuputuskan untuk kuabaikan demi kebahagiaanku yang utuh. Bima tumbuh menjadi anak yang ceria. Di usianya yang menginjak 1,5 tahun, dia sudah bisa berlari-lari kecil, memenuhi rumah kami dengan tawa. Aku tenggelam dalam duniaku sebagai seorang ibu. Hari-hariku berputar di antara mengganti popok, menyiapkan empasi, dan memastikan Bima mendapatkan tidur yang cukup. Kehidupan baruku ini membuatku hampir lupa pada jarak yang sempat tercipta antara aku dan Rina. Aku sudah menerima bahwa kami berada di jalur yang berbeda. Aku di rumah, dia di puncak karirnya. Hingga suatu sore, Rina tiba-tiba muncul di depan pintu rumahku. Rina, pekiku kaget sekaligus senang. Aku tidak mendengarnya dari interkom. Dia tersenyum lebar. Kejutan. Aku pulang cepat hari ini. Kangen banget sama Bima. Aku memeluknya erat. Astaga, aku kangen kamu. Ayo masuk. Kamu? Aku memandangnya dari atas ke bawah. Ini Rina, tapi ini bukan Rina yang kukenal. Rina yang dulu kukenal adalah Rina yang sederhana. Rina yang memakai blus katun biasa dan celana bahan. Rina yang rambutnya selalu diikat ekor kuda seadanya. Rina yang berdiri di hadapanku berbeda. Rambutnya dipotong model bob sebahu yang sangat berkelas, dengan sempurna. Dia mengenakan dress kerja berwarna merah marun yang memeluk tubuhnya dengan pas, dipadukan dengan blazer krem dan sepatu hak tinggi yang terlihat sangat mahal. Wajahnya dipoles riasan yang sempurna, tidak menor, tapi tajam. Alisnya terbentuk rapi, dan bibirnya memakai lipstik yang warnanya senada dengan bajunya. Wangi parfumnya lembut namun mahal, aroma yang belum pernah kucium padanya sebelumnya. Dia cantik. Sangat cantik. Bukan lagi Rina yang manis dan sederhana, tapi Rina yang anggun, percaya diri, dan memancarkan aura wanita sukses. Wah, Rin, kamu? Aku tergagap. Dia tertawa, sedikit memutar tubuhnya. Kenapa? Suka? Aku pikir sudah saatnya aku sedikit merawat diri. Tuntutan pekerjaan, Kat. Harus representatif di depan klien. Kamu cantik banget, pujiku tulus. Ayo masuk. Bima lagi tidur siang, tapi sebentar lagi bangun. Aku bawa sesuatu, katanya, mengangkat kantong belanja dari brand mainan anak-anak yang mahal. Buat jagoan kecilku. Sejak hari itu, Rina yang menjauh telah sirna. Dia digantikan oleh Rina yang selalu hadir. Hampir setiap hari, sekitar jam 5 atau setengah 6 sore, mobilnya akan mampir ke rumahku. Dia selalu datang dengan alasan yang sama, pulang kerja sekalian lewat, atau mau ketemu Bima dulu sebelum pulang ke pavilion. Dan dia tidak pernah datang dengan tangan kosong. Selalu ada mainan baru untuk Bima. Baju-baju lucu. Atau martabak kesukaanku. Atau secake favorit Arga. Ya ampun, Rin, kamu tidak perlu repot-repot setiap hari begini, kataku suatu kali saat dia datang membawakan Bima mainan kereta api yang besar. Repot apa, sih, Kak? Uangku sekarang lebih dari cukup,
berkat ayah. Aku cuma mau balas budi, menyenangkan ponakanku sendiri, katanya sambil menciumi Bima dengan gemas. Aku meleleh. Hatiku yang sempat merasa kesepian karena kehilangannya, kini penuh kembali. Adikku, sudah kembali. Dia bukan hanya kembali, dia bahkan lebih perhatian dari sebelumnya. Dia menyayangi anakku. Dia ingat makanan kesukaanku. Dia tahu cara mengambil hati keluargaku. Aku menceritakannya pada Arga malam itu. Senang banget, Mas. Rina jadi sering main lagi. Dia perhatian banget sama Bima. Arga, yang sedang membaca tabletnya, mendongak dan tersenyum. Bagus, dong. Rina memang anak baik. Dia pekerja keras yang luar biasa di kantor, dan ternyata juga seorang tante yang hebat di rumah. Iya, kalian kan jadi tim yang hebat di kantor, kataku. Oh, tentu, kata Arga. Tim kami solid. Ayahmu pasti bangga. Rutinitas baru kami terbentuk. Seringkali, Rina tiba 15 menit sebelum Arga pulang. Kami bertiga akan minum teh di teras belakang, mengawasi Bima bermain dengan mainan baru dari Rina. Terasa seperti keluarga kecil yang sempurna. Rina akan bercerita tentang klien yang sulit atau proyek baru yang menantang. Arga akan menimpali dengan analisis bisnisnya yang tajam. Aku hanya mendengarkan. Aku tidak lagi mengerti jargon-jargon bisnis yang mereka gunakan. Aku bahagia menjadi penonton kesuksesan mereka. Mas Arga, tadi presentasi kamu di depan Dewan Direksi keren banget. Klien dari Jepang itu langsung setuju, puji Rina pada suamiku. Itu karena data yang kamu siapkan lengkap, Rin. Tanpa kamu, aku tidak akan bisa, balas Arga. Mereka tertawa bersama. Tawa dua profesional yang saling menghargai. Aku ikut tersenyum. Lalu, dinas luar kota, itu mulai sering terjadi. Sayang, aku harus ke Surabaya 3 hari. Ada pembukaan lahan baru. Aku berangkat sama Rina, kata Arga suatu malam. Tentu saja. Siapa lagi? Rina adalah manajer paling kompeten, dan Arga adalah direkturnya. Mereka adalah tim impian. Hati-hati ya, Mas. Rin, titip suamiku ya, kataku sambil tertawa saat mengantar mereka ke mobil yang menjemput ke bandara. Pasti, Kak. Aman, balas Rina, juga tertawa. Dia tampak sangat cik dengan koper kabin dan tas kerjanya. Saat mereka pergi, aku merasa sedikit sepi, tapi juga bangga. Suamiku dan sahabatku adalah orang-orang hebat. Ketika mereka kembali, mereka tampak lelah namun puas. Mereka membawakan oleh-oleh banyak sekali. Baju batik untukku dan Bima, dan setumpuk camilan khas Surabaya. Gimana di sana? Tanyaku. Sukses besar, kata Arga. Rina luar biasa dalam negosiasi. Kami bahkan dapat bonus dari ayah. Benar kan, Rin? Ah, Mas Arga bisa saja. Kita kan tim, kata Rina merendah. Malam itu, saat aku sedang merapikan koper Arga untuk dicuci, aku mencium aroma samar. Itu bukan parfum Arga. Aromanya lembut, manis, dan sangat kukenal. Itu aroma parfum baru Rina. Aroma itu menempel di salah satu kemeja kerja Arga. Jantungku berdebar sepersekian detik. Sebuah pikiran buruk melintas cepat di kepalaku. Mas, kok bajumu wangi parfum Rina? Tanyaku, mencoba senetral mungkin. Arga yang baru keluar dari kamar mandi menoleh. Oh, ya? Mungkin tadi di pesawat ketempelan. Kami duduk sebelahan. Atau mungkin pas makan malam terakhir sama klien. Dia kan duduk di sebelahku. Kenapa? Oh enggak, kataku cepat. Enggak apa-apa. Aku membuang pikiran itu jauh-jauh. Tentu saja itu alasannya. Mereka rekan kerja. Mereka duduk bersebelahan. Wajar. Aku bodoh. Bagaimana mungkin aku bisa curiga pada Rina? Adikku? Yang berutang segalanya pada keluargaku? Dan Arga? Suamiku yang sangat mencintaiku? Aku pasti hanya kelelahan mengurus Bima. Aku menggelengkan kepala, mengusir perasaan aneh itu. Aku salah. Aku pasti salah. Aku mencoba sekuat tenaga mengubur insiden parfum di kemeja itu. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa aku hanya seorang ibu baru yang sensitif dan kurang tidur. Aku harus percaya pada suamiku.
Aku harus percaya pada sahabatku. Kehidupan kembali normal. Rina tetap menjadi tamu rutin di rumahku. Dia dan Arga masih menjadi tim impian di kantor. Mereka masih sering pergi dinas luar kota bersama, dan aku sudah berhenti memeriksa kemeja Arga saat dia pulang. Aku memilih untuk percaya. Kecurigaan itu, bagaimanapun, seperti jamur di musim hujan. Kau bisa mencabutnya, tapi dia akan tumbuh lagi di tempat lain, lebih kuat. Pemicu kedua terjadi di sebuah acara kumpul keluarga di rumah orang tuaku. Itu hari Minggu yang santai. Ayah mengadakan barbeku kecil di taman belakang. Tentu saja, Rina dan orang tuanya diundang, seperti biasa. Arga datang lebih dulu bersamaku dan Bima. Dia memakai kaos polo baru berwarna teal yang sangat bagus, dengan logo kecil sebuah klub golf ternama di dadanya. Bagus bajunya, Mas? Baru, ya? Tanyaku sambil membantunya mengeluarkan Bima dari karsit. Oh, ini? Merchandise dari acara golf klien di Makassar minggu lalu. Semua jajaran manajer ke atas dapat, katanya santai. 1 jam kemudian, Rina tiba. Dia baru saja pulang dari gym, katanya. Dia menyapa ayah dan ibuku, lalu menghampiri kami. Dia sudah berganti pakaian. Dia mengenakan kaos polo berwarna teal, dengan logo klub golf yang sama persis di dadanya. Itu adalah kaos yang sama. Tentu, potongannya wanita, tapi warnanya, bahannya, logonya, identik. Perutku terasa melilit. Itu perasaan aneh yang sama seperti saat aku mencium aroma parfumnya. Perasaan dingin yang menjalar. Mereka berdua berdiri bersebelahan, tertawa mendengar lelucon ayahku. Mereka tampak serasi. Terlalu serasi. Kalian bajunya sama, kataku pelan, mencoba terdengar seperti bercanda. Arga dan Rina saling pandang, lalu tertawa. Iya, ya, kata Arga, seolah baru sadar. Kan sudah kubilang, sayang. Ini baju merchandise acara di Makassar. Rina kan juga ikut. Iya, Kak Mei, Rina menimpali dengan cepat. Malah masih ada beberapa di kantor kalau kakak mau. Tapi warnanya sisa oranye, jelek. Alasan mereka sangat masuk akal. Logis. Tidak terbantahkan. Tapi hatiku tidak bisa menerimanya. Dari sekian banyak baju yang mereka miliki, mengapa mereka memilih untuk memakai baju yang sama, di hari yang sama, di acara keluarga yang sama? Aku mencoba menghilangkannya. Laki. Aku sibuk dengan Bima, tertawa bersama ibuku. Tapi mataku tidak bisa lepas dari mereka. Aku memperhatikan cara Rina tertawa mendengar ucapan Arga. Cara Arga menepuk pelan punggung Rina saat mereka mengambil sate. Semua interaksi kecil yang dulu kulihat sebagai kakak adik atau rekan kerja, kini terlihat berbeda. Terlihat terlalu akrab. Kecurigaanku mulai mengubahku. Aku menjadi pengamat. Suatu hari, aku pergi ke salon bersama ibuku. Bima kutitipkan pada pengasuhnya di rumah. Aku mungkin agak sore, Mbak, kataku pada asisten rumah tanggaku, Art. Namun, perawatanku selesai lebih cepat. Aku pulang 2 jam lebih awal dari yang kukira. Saat aku masuk ke rumah, aku melihat Mbak Sum, Art kami, tampak gugup. Loh, Non Meira, Kot sudah pulang? Tanyanya, suaranya sedikit gemetar. Sudah selesai, Mbak? Bima di mana? Lagi tidur di kamar, Non. Tadi Non Rina mampir. Alisku terangkat. Oh, ya? Sekarang di mana dia? Itu, Non. Tadi Non Rina cari Non Meira. Saya bilang Non lagi ke salon. Non Rina bilang mau tunggu di ruang kerja Bapak Arga. Katanya mau sekalian ambil dokumen. Jantungku berdebar. Ruang kerja Arga adalah area privat. Kenapa Rina menunggunya di sana? Kenapa tidak di ruang tamu? Dan kenapa Mbak Sum terlihat begitu ketakutan? Aku berjalan cepat ke ruang kerja suamiku. Pintunya sedikit terbuka. Aku tidak mendengar suara. Aku mendorong pintu itu pelan. Ruangan itu kosong. Tapi ada bekas 2 cangkir kopi di meja. Dan aroma parfum Rina tertinggal pekat di ruangan ber-AC itu. Dia pasti baru saja pergi. Mungkin dia mendengar suara mobilku. Malamnya, aku tidak bisa tidur. Aku menatap Arga yang tidur pulas di sampingku.
Siapa kamu sebenarnya? Apa yang kalian lakukan di belakangku? Aku memutuskan untuk mencari tahu. Minggu depannya, aku merencanakan sebuah tes kecil. Aku memberitahu Arga bahwa aku dan Bima akan menginap di rumah orang tuaku. Ibu kangen banget sama Bima. Aku nginep semalam ya, Mas. Kamu nggak apa-apakan sendiri? Oh, tentu, sayang. Bersenang-senanglah, katanya, mencium keningku. Terlihat seperti suami yang sempurna. Rina, yang kebetulan sedang mampir, seperti biasa, mendengar percakapan itu. Wah, asyik. Hati-hati ya, Kak. Titip cium buat Bima. Sore itu, aku benar-benar membawa Bima dan tas menginap ke rumah orang tuaku. Aku bermain di sana sampai jam 7 malam. Setelah Bima tertidur di kamar tamu, aku berpamitan pada ibuku. Loh, katanya menginap, tanya ibu. Ada barang Bima yang penting ketinggalan, Bu. Obat alerginya. Aku ambil sebentar, nanti mungkin balik lagi, mungkin juga tidak. Lihat nanti ya, Bu, kataku berbohong. Aku mengemudi pulang ke rumahku sendiri. Jantungku berdebar begitu kencang sampai aku mual. Aku memarkir mobilku di tikungan jalan, agak jauh dari rumah agar tidak terdengar. Aku berjalan kaki dalam gelap. Rumahku terlihat sepi. Lampu teras mati. Tapi mobil Rina terparkir di garasi. Di sebelah mobil Arga. Napasku tercekat. Dia di dalam. Aku membuka pintu depan dengan kunciku, selirih mungkin. Rumah itu gelap. Aku melepaskan sepatuku dan berjalan tanpa suara. Aku mendengar suara. Bukan obrolan. Tapi tawa pelan. Tawa tertahan. Tawa genit. Suara itu datang dari ruang keluarga di lantai 2. Dengan kaki gemetar, aku menaiki tangga. Langkah demi langkah. Pintu ruang keluarga sedikit terbuka. Aku mengintip dari celah itu. Dan duniaku hancur berkeping-keping. Itu bukan rekan kerja yang sedang berdiskusi. Itu bukan adik yang sedang pusing. Arga sedang duduk di sofa. Rina duduk di pangkuannya. Bukan, dia tidak duduk. Dia mengangkangi Arga. Mereka berciuman. Panas. Tangan Arga meremas pinggul Rina, dan tangan Rina menjambak pelan rambut suamiku. Aku pasti mengeluarkan suara. Erangan tertahan. Mereka membeku. Detik berikutnya, Rina melompat dari pangkuan Arga. Wajahnya pucat pasi. Arga berdiri, matanya melotot ngeri. Kemejanya sudah terbuka 3 kancing. Mei, huh? Arga tergagap. Ini tidak seperti yang kamu lihat. Rina gemetar. Dia tidak bisa menatapku. Dia hanya menunduk, merapikan roknya yang tersingkap. Tidak seperti yang kulihat, suaraku keluar seperti bisikan serak. Lalu apa yang kulihat, Mas? Arga panik. Dia mencari-cari alasan. Kami tadi merayakan proyek baru. Kami minum sedikit. Dan kami terbawa suasana. Sekali ini saja, sayang. Kak Mei. Kak? Rina akhirnya bersuara, air matanya mulai menggenang. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud. Aku menatap mereka berdua. Suamiku. Sahabatku. Penghuni rumahku. Orang yang kupercaya. Aku memergoki mereka. Dan mereka masih berusaha ngeles. Kali ini, tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi alasan logis. Ini adalah pengkhianatan. Telanjang. Menjijikkan. Aku tidak berteriak. Aku tidak menangis. Aku merasa kosong. Jadi, kataku pelan. Ini yang kalian lakukan saat aku tidak di rumah. Mei, tolong dengarkan aku. Arga melangkah maju. Jangan sentuh aku, bentakku. Aku berbalik, berjalan menuruni tangga dengan tenang. Aku mengambil kunci mobilku. Mei, tunggu. Kita bisa bicarakan ini, teriak Arga dari atas. Aku tidak menoleh. Aku membuka pintu depan, berjalan keluar, dan tidak pernah melihat ke belakang malam itu. Kecurigaanku sudah menjadi fakta yang menghancurkan. Aku tidak ingat bagaimana aku bisa menyetir. Aku hanya ingat kabut tebal di mataku, campuran antara air mata yang akhirnya tumpah dan rasa mual yang hebat. Aku mengemudi tanpa tujuan, berputar-putar di jalanan kota yang sepi.
Pikiranku terus memutar ulang adegan itu seperti kaset rusak. Rina, di pangkuan Arga, mengangkang inya. Tangan suamiku di pinggulnya. Tangan sahabatku di rambut suamiku. Itu bukan sekadar ciuman. Itu adalah kerakusan. Itu adalah gairah yang sudah lama terjalin, bukan kesalahan sesaat yang baru saja terjadi. Ponselku berdering tanpa henti. Nama Mas Arga menyala di layar. Lalu, Rina. Bergantian. Puluhan panggilan tak terjawab. Puluhan pesan masuk. Sayang, kamu di mana? Tolong pulang. Kita bicara. Mei, angkat. Ini salah paham besar. Kak Mei, aku mohon, jangan begini. Aku bisa jelaskan. Aku bersumpah itu tidak seperti yang kakak pikirkan. Penjelasan? Salah paham? Apa yang salah dipahami dari pemandangan itu? Aku memarkir mobil di tepi danau yang sepi, tempatku dan Arga dulu sering menghabiskan waktu. Aku memukul-mukul setir mobil. Aku tidak berteriak. Aku hanya terisak. Tangisan yang dalam dan menyakitkan, yang keluar dari lubuk hatiku yang paling dalam. Rina, kenapa? Bisikku pada kegelapan. Aku kakemu. Aku menyelamatkan hidupmu. Kenapa? Semua kebaikanku. Semua ketulusan keluargaku. Apakah semua itu tidak ada artinya? Apakah dia melihat kami sebagai orang-orang bodoh yang mudah ditipu? Dan Arga, pria yang kucintai, ayah dari anakku, pria yang diangkat ayahku dari bukan siapa-siapa menjadi seorang direktur. Rasa sakit itu begitu pekat hingga aku sulit bernapas. Aku tidak tahu berapa lama aku di sana. Mungkin 2, mungkin 3 jam. Sampai akhirnya aku merasa kosong. Lelah. Aku harus pulang. Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Aku tidak bisa kabur selamanya. Pukul 3 pagi, aku memasukkan kunci ke pintu rumah. Suasana hening mencekam. Aku pikir mereka sudah menyerah dan Rina sudah pulang. Aku salah. Saat aku menutup pintu, lampu ruang tamu menyala. Arga duduk di sofa, wajahnya kacau. Matanya merah. Di seberangnya, di sofa tunggal, duduk Rina. Dia masih memakai baju yang sama, tapi sekarang dia terlihat hancur. Matanya bengkak dan merah, riasannya luntur total. Dia tampak seperti Rina yang dulu, kecil, rapuh, dan ketakutan. Mereka menungguku. Sayang. Arga berdiri, melangkah hati-hati seolah aku adalah binatang buas yang terluka. Duduk, kataku dingin. Suaraku serak. Dia menurut. Aku tetap berdiri di dekat pintu. Jadi, siapa yang mau mulai? Arga menatapku dengan tatapan memelas. Aku Wilaf. Sumpah, demi Tuhan, aku Wilaf. Wilaf? Aku tertawa. Tawa yang terdengar pahit dan mengerikan di telingaku sendiri. Yang kulihat tadi bukan Wilaf, Mas. Itu, nyan. Terlalu nyaman. Sumpah, tidak, bantahnya cepat. Itu pertama kalinya. Dan terakhir kalinya. Kami tadi merayakan proyek baru yang disetujui ayah. Kami minum wine. Sedikit terlalu banyak. Satu hal mengarah ke hal lain, tapi itu tidak berarti apa-apa, Mei. Aku menoleh ke Rina. Dia masih menunduk, bahunya bergetar. Rina, panggilku. Nada suaraku membuatnya tersentak. Dia mengangkat wajahnya. Air mata kembali mengalir. Kak, apa kamu juga, Ilaf? Aku? Dia tergagap. Aku tidak tahu, Kak. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Mas Arga, kami terlalu banyak bicara soal pekerjaan. Kami minum. Aku minta maaf, Kak. Aku minta maaf. Dia tiba-tiba bergeser dari sofa, bersimpuh di lantai, dan merangkak ke arahku. Dia mencoba memeluk kakiku, persis seperti yang ibunya lakukan pada ayahku bertahun-tahun lalu. Kak Mei, ampuni aku, isaknya. Aku tidak bermaksud. Kakak dan keluarga kakak adalah segalanya bagiku. Aku berutang nyawa pada kalian. Aku tidak mungkin mengkhianatimu. Itu kecelakaan. Aku mohon, jangan benci aku. Dia menangis histeris. Mengatakan bahwa dia rela melakukan apa saja.
Dia bilang dia akan segera resign dari perusahaan. Dia bilang dia dan keluarganya akan pindah dari pavilion. Dia bilang dia rela mati daripada harus kehilangan kepercayaan dariku. Itu adalah pertunjukan terbaik dalam hidupnya. Dan Arga? Dia ikut bermain. Dia berlutut di sebelah Rina. Meira, ini salahku. Sepenuhnya salahku, katanya, suaranya parau. Aku yang memulai. Dia hanya terbawa suasana. Dia menghormatiku sebagai atasannya. Aku yang salah. Aku yang brengsek. Mereka berdua bersimpuh di depanku. Suamiku dan adikku. Saling menyalahkan, namun pada intinya, mereka memohon hal yang sama. Mereka memohon agar rahasia ini tetap terjaga. Mereka tahu posisiku. Jika aku mengadu pada ayah, karir mereka berdua tamat. Kehidupan keluarga Rina hancur. Pernikahanku hancur. Aku menatap mereka. Dua orang yang paling kucintai dan kupercaya di dunia ini, kini terlihat seperti dua penipu ulung. Apakah aku percaya mereka? Tidak. Hatiku menjerit bahwa ini adalah kebohongan. Bima. Putraku yang sedang tertidur lelap di rumah orang tuaku. Wajahnya melintas di benakku. Apa aku siap menghancurkan keluargaku sendiri? Apa aku siap Bima tumbuh tanpa ayah? Apa aku siap melihat ayahku hancur karena menantunya dan anak angkat kesayangannya ternyata bejat? Apa aku siap melihat ibu Rina dan ayah Rina yang sakit-sakitan itu diusir? Kami minum, kata Arga. Itu alasannya. Aku wilaf, kata Rina. Itu janjinya. Mereka memberiku alasan. Alasan yang sangat ingin kupercayai. Aku menarik napas panjang, gemetar. Berdiri, perintahku. Mereka perlahan berdiri. Rina, kataku, menatap lurus ke matanya yang bengkak. Aku tidak tahu harus percaya apa. Tapi aku melihat apa yang kulihat. Aku bersumpah, Kak. Cukup, potongku. Pergi dari rumahku. Sekarang. Dia tersentak. Kak. Pergi. Kita bicara besok. Aku butuh waktu. Rina mengangguk cepat. Dia mengambil tasnya dengan tangan gemetar dan berlari keluar pintu. Sekarang tinggal aku dan Arga. Jangan bicara, kataku. Aku mau tidur. Di kamar tamu. Sayang, tolong. Jangan. Sentuh. Aku. Aku berjalan melewatinya. Malam itu, aku tidur sendirian. Aku memeluk guling, menangis dalam diam sampai pagi. Aku memergoki mereka, dan pada akhirnya, aku yang merasa kalah. Aku tahu mereka berbohong, tapi aku terlalu takut untuk menghadapi kebenaran. Mereka berhasil ngeles. Bukan karena alasan mereka bagus, tapi karena aku membiarkan mereka. Aku terlalu lemah untuk menghancurkan segalanya. Dan mereka tahu itu. Keesokan paginya, aku terbangun di kamar tamu dengan mata bengkak dan kepala berdenyut. Rumah terasa sunyi. Aku turun, menemukan Arga tertidur di sofa ruang tamu, masih dengan pakaian yang sama. Pemandangan itu tidak menimbulkan iba, hanya rasa jijik. Aku mengabaikannya. Aku membuat kopi, minum dengan tangan gemetar, lalu pergi ke rumah orang tuaku untuk menjemput Bima. Loh, kok matamu bengkak, nak? Tanya ibu, menatapku khawatir. Kamu nangis, ya? Bertengkar sama Arga? Enggak, Bu. Bohongku, berusaha tersenyum. Cuma kangen Bima. Semalam dia rewel enggak? Enggak, tidur nyenyak dia. Kamu ini, baru pisah semalam saja sudah begini. Ya sudah, ini Bimanya sudah wangi. Aku memeluk Bima erat-erat, mencium aroma bayiku dalam-dalam. Dia adalah alasanku. Dia adalah satu-satunya alasan mengapa rumah tanggaku masih berdiri pagi ini. Saat aku kembali, Arga sudah mandi dan rapi. Dia menungguku di ruang makan dengan sarapan yang jelas dia siapkan sendiri. Pemandangan yang langka. Mei, kita perlu bicara, katanya pelan. Aku mendudukkan Bima di kursi bayinya. Aku tidak mau bicara. Aku mau kamu dengar. Dia mengangguk cepat. Yang kulihat semalam, kataku dingin, adalah menjijikkan. Kamu dan dia, kalian berdua menghancurkan kepercayaanku. Aku tahu, sayang. Aku bersumpah. Jangan bersumpah, potongku tajam.
Aku tidak mau dengar sumpahmu lagi. Aku mau ini berhenti. Selamanya. Pasti, Mei. Pasti berhenti. Sudah berhenti. Itu. Aku tidak peduli itu apa. Kataku, suaraku sedikit naik, membuat Bima menoleh. Aku menarik napas, menenangkan diri. Aku mau Rina menjauh dari keluargaku. Dari rumahku. Dia akan resign, Mei. Dia bilang dia akan resign, kata Arga cepat. Aku terdiam. Resign? Itu berarti ayah akan tahu. Akan ada pertanyaan. Tidak, kataku akhirnya. Aku tidak mau ayah tahu. Aku tidak mau ada drama. Aku tidak mau ada yang hancur. Wajah Arga terlihat lega. Tentu saja. Aku memberinya jalan keluar yang mudah. Aturannya begini, kataku. Di kantor, kalian urus pekerjaan kalian. Aku tidak mau tahu. Tapi di luar kantor, Rina tidak boleh lagi menginjakkan kaki di rumah ini. Dia tidak boleh lagi menemui Bima. Dia bukan lagi bagian dari keluarga ini. Apa kamu paham? Paham, sayang. Paham. Aku akan bicara padanya. Terima kasih, Mei. Terima kasih sudah memberiku kesempatan kedua. Dia mencoba memelukku. Aku menghindar. Aku melakukan ini bukan untukmu. Aku melakukannya untuk Bima. Dan untuk ayah. Kehidupan normal yang baru pun dimulai. Kehidupan yang penuh kepura-puraan. Arga berubah menjadi suami paling sempurna di dunia. Dia pulang tepat waktu. Dia tidak lagi lembur. Dia membawakanku bunga setiap hari. Dia menghabiskan akhir pekan bermain dengan Bima. Dia terus-menerus memujiku, membantuku, menyentuhku. Setiap sentuhannya membuat kulitku merinding. Aku tersenyum di luar, tapi di dalam aku merasa mati rasa. Aku melihatnya sebagai aktor, bukan suamiku. Rina, di sisi lain, menghilang dari peredaran. Dia menepati janjinya. Dia tidak pernah lagi mampir ke rumah. Dia tidak meneleponku. Dia mengirimiku puluhan pesan permintaan maaf yang panjang, yang tidak pernah kubalas. Rina kenapa ya, Mei? Tanya ibuku suatu hari. Sudah sebulan lebih dia tidak pernah main ke sini. Di telepon juga tidak diangkat. Dia sakit? Sibuk mungkin, Bu, kataku datar. Ayahku juga berkomentar. Tim Arga dan Rina agak aneh akhir-akhir ini. Mereka masih profesional kalau meeting, tapi suasananya kaku sekali. Seperti ada masalah pribadi. Kamu tahu sesuatu, Mei? Jantungku berdebar. Enggak, yah, mungkin cuma stres kerja. Mungkin, kata ayah, tapi kasihan Rina. Dia terlihat kurus dan pucat. Sepertinya banyak pikiran. Bagus, pikirku getir. Biar dia tahu rasa. Bulan-bulan berlalu. Aku mulai lelah berpura-pura. Perlahan, aku membiarkan diriku percaya. Mungkin Arga benar. Mungkin itu memang hilaf satu kali. Mungkin dia sudah jera. Mungkin Rina benar-benar menyesal. Sentuhan Arga mulai terasa biasa lagi. Aku mulai bisa tertawa tulus padanya. Aku merindukan suamiku, dan aku sangat ingin keluargaku utuh. Aku membiarkan diriku melupakan malam itu. Hingga suatu malam, sekitar 4 bulan setelah insiden itu, Arga pulang dengan wajah serius. Sayang, ada proyek besar di Kalimantan, katanya saat makan malam. Aku harus ke sana. Proyek offshore. Ini penting banget buat perusahaan. Perutku langsung melilit. Pergi sama siapa? Tanyaku pelan, berusaha terdengar santai. Sendiri. Tentu saja, katanya cepat. Maksudku, aku berangkat sendiri dari Jakarta. Tim di sana sudah siap. Rina akan tetap di Jakarta, mengcover semua pekerjaan di sini. Aku akan pergi, cukup lama. Mungkin 2 minggu, bisa jadi 3. Aku menatap matanya, mencari kebohongan. Aku tidak menemukannya. Dia terlihat jujur. Dan yang terpenting, Rina tidak ikut. 2 minggu, kataku. Lama sekali. Aku tahu, katanya, menggenggam tanganku. Tapi ini penting. Setelah ini selesai, aku janji, kita liburan bertiga. Ke Eropa. Kemanapun kamu mau. Ya? Rasa lega menjalari tubuhku. Dia akan pergi sendiri.
Rina tetap di sini. Mereka akan terpisah ribuan kilometer. Ini adalah bukti yang kubutuhkan. Ini adalah tanda bahwa mereka benar-benar sudah berakhir. Oke, Mas. Jaga diri baik-baik di sana, kataku, kali ini dengan senyum tulus. Seminggu kemudian, aku mengantar Arga ke bandara. Dia menciumku dan Bima dalam-dalam. Aku akan kangen kalian, katanya. Aku percaya padanya. Keesokan harinya, aku sedang sarapan bersama ayah dan ibu di rumah mereka karena aku berencana menghabiskan hari di sana. Telepon ayah berdering. Itu dari kantor. Halo, apa? Wajah ayah langsung berubah cemas. Sakit apa? Epas? Ya ampun, kasihan sekali. Sekarang di mana? Aku menatap ayah, firasat buruk mulai muncul. Oh, begitu, kata ayah di telepon. Ya, tentu saja. Tidak usah pikirkan pekerjaan. Ayah izinkan kamu cuti. Berobatlah sampai sembuh. Mau ayah kirim sopir untuk antar ke bandara? Oh, sudah di jalan. Ya sudah, hati-hati. Nanti ayah transfer uang tambahan untuk biaya berobat. Cepat sembuh, ya. Ayah menutup telepon dengan helaan napas berat. Siapa, ya? Tanyaku, meskipun aku sudah tahu jawabannya. Rina, kata ayah. Kasihan sekali. Dia telepon, suaranya serak dan lemas. Katanya dia kena tipes, sudah dari kemarin badannya hancur. Dia minta izin cuti untuk pulang ke kampung orang tuanya. Dia bilang di sana ada ibunya yang bisa merawat. Dia mau istirahat total sampai sembuh. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Arga berangkat ke Kalimantan kemarin. Hari ini, Rina mendadak sakit dan minta cuti pulang kampung. Alibi yang sempurna. Dia bilang kampungnya di mana, ya? Tanyaku, suaraku bergetar. Ayah tidak tanya detailnya. Dia cuma bilang, pulang kampung. Mungkin ke tempat kakek neneknya yang dulu. Sudahlah, biarkan dia istirahat. Dia pasti kelelahan. Apalagi Arga sedang di Kalimantan, semua beban pekerjaan pasti di dia, kata ayah, sama sekali tidak curiga. Aku terdiam. Di luar, aku mengangguk. Iya, kasihan. Tapi di dalam, aku menjerit. Kecurigaan yang sudah kukubur dalam-dalam, kini meledak keluar seperti gunung berapi. Ini bukan kebetulan. Ini tidak mungkin kebetulan. Suamiku pamit dinas luar kota. Keesokan harinya, selingkuhannya pamit sakit dan cuti. Mereka menipuku. Mereka menipu kami semua. Hari-hari pertama setelah Arga berangkat ke Kalimantan, terasa aneh. Rumah terasa kosong. Panggilan telepon dari Arga jarang sekali. Alasannya selalu sama, sinyal jelek di lokasi proyek, sayang, atau baru selesai meeting di base camp, ini mau langsung ke lapangan lagi. Panggilannya singkat, efisien, dan dingin. Tidak ada lagi, aku kangen kamu, atau Bima lagi apa? Sementara itu, Rina lenyap sepenuhnya. Dia tidak bisa dihubungi. Ayahku mencoba meneleponnya beberapa kali. Nomornya tidak aktif, kata ayah dengan kening berkerut. Mungkin di kampungnya memang tidak ada sinyal. Tapi ibunya juga tidak bisa dihubungi. Mereka kan tinggal di pavilion, tapi Mbak Sum bilang sudah 3 hari kosong. Mungkin ibunya ikut pulang kampung, yah. Merawat Rina, kata ibuku, mencoba berpikir positif. Tapi di kepalaku, alarm berbunyi tanpa henti. Arga di Kalimantan tanpa sinyal. Rina cuti sakit di kampung tanpa sinyal. Orang tuanya di pavilion menghilang. Ini terlalu rapi. Terlalu terencana. Seminggu berlalu. Lalu 10 hari. Arga seharusnya pulang dalam 4 hari lagi. Kekhawatiran ayah dan ibu memuncak. Ini tidak benar, kata ayah suatu malam saat aku dan Bima sedang makan malam di rumah utama. Kita harus tahu kondisi Rina. Ayah merasa bertanggung jawab. Bagaimana kalau sakit tipesnya parah? Bagaimana kalau dia butuh perawatan rumah sakit? Kita harus jenguk dia, ya, usul ibuku. Kita harus tahu dia di mana. Masalahnya, dia cuma bilang, pulang kampung, kata ayah. Ayah sudah suruh sekretaris ayah cek data kepegawaiannya. Alamat di KTP-nya masih alamat kontrakan lama mereka sebelum pindah ke pavilion. Tidak ada data,
kampung. Terus bagaimana? Ayah akan tanya ke orang tua Arga, kata ayah. Aku membeku. Ke orang tua Mas Arga? Kenapa? Arga kan direkturnya. Waktu Rina izin, dia pasti lapor ke Arga. Mungkin Arga tahu alamat detail kampung Rina. Ayah akan coba telepon ke desa orang tua Arga. Sinyal di sana jelek, tapi biasanya masih bisa tersambung. Aku menahan napas. Ayahku tidak tahu bahwa dia sedang berjalan lurus ke dalam sarang ular. Ayah menelepon. Butuh beberapa kali percobaan. Akhirnya tersambung. Halo? Selamat malam, Pak. Ayah berbicara dengan ayah Arga. Maaf mengganggu. Begini, Pak. Saya cuma mau tanya, apa Arga pernah cerita soal Rina, manajernya? Oh, tidak pernah ya? Bukan saya cuma mau cari alamat kampungnya. Ayah terdiam lama, mendengarkan jawaban dari seberang. Wajah ayah perlahan berubah. Dari cemas, menjadi bingung. Apa? Kata ayah pelan. Oh begitu. Kapan? 3 hari yang lalu? Oh, dia bilang ada acara keluarga? Jantungku serasa diremas. Baik, Pak. Tidak apa-apa. Terima kasih banyak informasinya. Salam untuk keluarga di sana. Ayah menutup telepon. Dia menatapku dan ibu dengan pandangan kosong. Ada apa? Yah, tanyaku, suaraku bergetar. Kata ayah Arga, ujar ayah pelan, Arga ada di sana. Di desa mereka. Apa? Seru ibuku. Di desa? Bukannya dia di Kalimantan? Dia bilang ke ayahnya, dia ambil cuti mendadak. Ada acara keluarga penting, katanya. Dia sudah di sana 3 hari, kata ayah. Tubuhku mendingin. Acara keluarga penting. Dan? Ayah menatapku. Ayah Arga bilang, Arga tidak datang sendirian. Dia datang bersama seorang wanita yang dia kenalkan sebagai calonnya. Duniaku berhenti berputar. Tidak mungkin, bisik ibuku. Dan wanita itu, lanjut ayah, suaranya kini bergetar karena amarah yang ditahan, katanya sedang sakit dan perlu dirawat oleh calon mertuanya. Ayah Arga bilang, wanita itu namanya Rina. Cukup. Semua kepingan puzzle jatuh ke tempatnya. Kalimantan. Sakit tipes. Pulang kampung. Semuanya bohong. Sebuah kebohongan kolosal untuk menutupi rencana terbesar mereka. Mereka menipu kita, bisik ibuku ngeri. Amarah ayah meledak. Siapkan mobil, Meira, kata ayah tegas. Kita berangkat. Sekarang. Kemana, ya? Ke rumah orang tua Arga. Kita lihat, acara keluarga penting, apa yang sedang mereka langsungkan. Tapi Bima ikut kita. Biar Arga lihat anak yang sudah dia telantarkan. Perjalanan 4 jam ke desa orang tua Arga terasa seperti 100 tahun. Aku duduk di belakang bersama Bima yang tertidur dan ibuku yang menangis dalam diam. Ayah menyetir dalam keheningan yang menakutkan, rahangnya mengeras. Aku kosong. Mati rasa. Aku sudah tahu apa yang akan kami temukan. Kami tiba lewat tengah malam. Desa itu gelap dan sepi. Rumah orang tua Arga adalah rumah sederhana namun cukup besar di ujung desa. Tapi, rumah itu tidak sepi. Dari kejauhan, kami melihat tenda besar, lampu-lampu hias, dan alunan musik dangdut yang samar-samar. Itu pesta? Tanya ibuku bingung. Kami memarkir mobil agak jauh dan berjalan kaki. Semakin dekat, semakin jelas. Itu bukan sekadar pesta. Itu adalah pesta pernikahan. Lengkap dengan janur kuning melengkung di gerbang masuk. Kami berempat berdiri di depan gerbang itu. Ayah, ibu, aku, dan Bima yang kugendong karena tertidur di perjalanan. Mungkin kerabatnya Arga yang menikah, kata ibuku, suaranya penuh harap. Kita lihat, kata ayah dingin. Kami melangkah masuk. Para tamu, yang sepertinya adalah penduduk desa, menatap kami dengan heran. 4 orang asing dari kota, datang di tengah malam ke sebuah hajatan. Kami berjalan lurus menuju pelaminan yang terang benderang di halaman rumah. Dan di sanalah dia. Rina. Dia tidak sakit. Dia tidak pucat. Dia memesona. Mengenakan kebaya pengantin berwarna putih gading,
lengkap dengan sanggul dan riasan yang sempurna. Dia duduk di kursi pelaminan, tersenyum bahagia, menyalami tamu. Hatiku sakit, tapi bukan karena itu. Rasa sakit yang sebenarnya baru akan datang. Aku menoleh. Di samping Rina, duduk pengantin prianya. Mengenakan beskap dengan warna yang serasi. Tersenyum lebar. Gagah. Itu suamiku. Arga. Duniaku runtuh. Udara tersedot dari paru-paruku. Musik, tawa, dan semua suara di sekelilingku hilang. Yang ada hanya pemandangan di depanku. Suamiku, yang pamit dinas ke Kalimantan. Sahabatku, adikku, yang pamit cuti karena sakit tipes. Mereka sedang menikah. Musik dangdut yang tadi riuh rendah, tiba-tiba berhenti. Pemain keyboard melihat kami. Para tamu undangan yang sedang asyik berbincang, satu persatu menoleh ke arah gerbang. Tawa dan obrolan terhenti. Dalam sekejap, suasana pesta yang meriah itu berubah menjadi hening yang menakutkan. Aku berdiri mematung di pintu masuk tenda. Hancur. Sakit. Aku bahkan tidak bisa merasakan kakiku sendiri. Udara di sekitarku seakan mengental, membuatku sulit bernapas. Bima, yang kugendong, menggeliat dalam tidurnya, mungkin merasa tidak nyaman dengan keheningan yang tiba-tiba. Di atas pelaminan itu, dua orang yang paling kucintai di dunia, selain orang tuaku dan anakku, duduk membeku. Senyum bahagia di wajah Arga luntur, digantikan oleh ekspresi horor dan kepanikan yang tak bisa disembunyikan. Matanya melotot. Dia pucat pasi, seolah baru saja melihat hantu. Rina. Reaksinya bahkan lebih parah. Genggamannya pada buket bunga di tangannya mengerat. Dia gemetar hebat, dan aku bisa melihat dari jarak ini, air mata mulai menggenang di matanya. Tapi itu bukan air mata bahagia. Itu air mata ketakutan. Dia tidak menatapku. Matanya tertuju lurus pada satu orang, ayahku. Bisik ibuku di sampingku, tangannya meremas lenganku erat. Itu benar mereka? Ayahku tidak menjawab. Wajahnya yang tadi tegang dalam perjalanan, kini berubah menjadi merah padam. Rahangnya mengeras. Dia menarik napas dalam-dalam, bukan untuk menenangkan diri, tapi untuk mengumpulkan amarah. Lalu, hal yang tak terduga terjadi. Aku melangkah maju. Aku tidak tahu dari mana kekuatan itu datang. Mungkin itu adalah syok. Mungkin itu adalah sisa-sisa kewarasan terakhirku yang ingin membuktikan bahwa semua ini tidak nyata. Kakiku bergerak sendiri, satu langkah demi satu langkah, menyusuri karpet merah yang seharusnya diperuntukkan bagi tamu undangan, bukan untuk istri sah yang dikhianati. Ayah dan ibuku mengikutiku dari belakang. Mereka adalah pengawalku. Setiap langkahku terasa seperti menginjak pecahan kaca. Mata para tamu undangan, penduduk desa yang tidak tahu apa-apa, menusukku. Mereka berbisik. Siapa itu? Kok bawa anak kecil? Tamu dari kota? Arga dan Rina berdiri dari singgasana mereka, panik. Mereka saling pandang, tidak tahu harus berbuat apa. Orang tua Arga, yang duduk di kursi di bawah pelaminan, berdiri dengan bingung, menatap kami. Aku berhenti tepat di depan pelaminan. Bima, mungkin terbangun oleh suasana tegang, membuka matanya. Dia mengerjap, lalu melihat pria yang berdiri di atas pelaminan dengan baju pengantin itu. Ayah, panggil Bima dengan suara seraknya yang khas. Ayah. Dia mengulurkan tangan kecilnya ke arah Arga. Arga tersentak seolah ditampar. Dia menatap Bima. Anaknya sendiri. Daging darahnya. Dia menatap Bima, lalu menatapku, lalu menatap Rina. Dia tidak bergerak. Dia tidak berani mendekati anaknya sendiri. Dia hanya mematung, lumpuh oleh rasa malunya. Aku menatap suamiku. Lalu aku menatap Rina. Dan aku tersenyum. Senyum paling getir, paling menyakitkan yang pernah ada di wajahku. Selamat, kataku. Suaraku terdengar aneh di telingaku sendiri. Serak, tapi tenang. Terlalu tenang. Selamat atas pernikahan kalian, Mas Arga. Lalu aku menoleh ke Rina, yang kini sudah menangis tanpa suara, riasannya mulai luntur. Dan kamu, Rina? Orang tua Arga menghampiri kami. Maaf, Mbak, ini siapa? Ya? Dan ini? Arga, ini anak siapa?
Tanya ibunya Arga dengan logat Jawa kental, wajahnya penuh kebingungan. Sebelum aku sempat menjawab, ayahku melangkah maju. Dia tidak lagi menatap Arga atau Rina. Dia menatap lurus ke ayah Arga. "Selamat malam, Pak," kata ayahku. Suaranya rendah dan berat, penuh otoritas yang membuat semua orang diam. "Maaf kami datang tanpa diundang ke acara keluarga penting, putra Anda." "Perkenalkan," lanjut ayahku, suaranya kini bergema di keheningan. "Saya Hartono, ayah dari wanita ini." Dia menunjukku. Namanya Meira. Dia adalah istri sah Arga. Kami menikah 2,5 tahun yang lalu. Terdengar pekikan tertahan dari kerumunan tamu. Ibu Arga menutup mulutnya dengan ngeri. "Dan anak kecil ini," ayahku menunjuk Bima yang masih mengulurkan tangannya. "Namanya Bima. Dia cucu saya." "Anak kandung Arga." Suasana pecah. Para tamu undangan mulai berdiri, berbisik-bisik heboh. Ini bukan lagi pesta. Ini adalah skandal. Dan wanita ini, ayahku akhirnya menunjuk Rina, yang kini gemetar hebat di atas pelaminan. "Pengantin cantik ini, namanya Rina." "Dia bukan orang asing," kata ayahku, kali ini suaranya bergetar karena amarah. "Dia adalah anak angkat saya. Anak yang sudah saya anggap seperti putri saya sendiri. Saya membiayai sekolahnya dari SMA sampai sarjana. Saya membiayai pengobatan ayahnya yang sakit-sakitan. Saya berikan keluarganya rumah yang layak. Saya berikan dia pekerjaan di perusahaan saya." Setiap kata ayah adalah cambuk. "Dan ini balasan kalian berdua?" Ayah menatap Arga dan Rina bergantian. "Kamu, Arga, pria yang kupercaya untuk memimpin perusahaan. Pria yang kupercaya untuk menjaga putriku. Kamu berbohong. Kamu bilang kamu dinas ke Kalimantan. Kamu menelantarkan anak dan istrimu untuk menikahi wanita ini di belakang kami. Dan kamu, Rina." Ayah berteriak. Kali ini dia benar-benar berteriak. Air susu dibalas air tuba. Kamu mengambil suami kakak angkatmu sendiri. Kamu mengkhianati keluarga yang sudah menyelamatkan hidupmu. Di mana otakmu? Di mana hatimu?" Aku melihat Ibu Rina. Dia ada di sana, di sudut, di dekat meja catering, mengenakan seragam panitia. Dia melihat kami. Matanya penuh ketakutan. Saat ayahku meneriakkan nama Rina, dia pingsan. Jatuh tergeletak di lantai, tak sadarkan diri. Suasana menjadi kacau balau. Beberapa tamu mencoba menolong Ibu Rina. Ayah Arga menatap putranya dengan tatapan tak percaya. "Arga, apa benar ini semua?" Arga tidak bisa menjawab. Dia hanya menunduk dalam-dalam. Malu. Hancur. Rina, di puncak kepanikannya, mencoba membela diri. Bukan begitu, Om. Saya, Mas Arga, Cukup, bentak ayahku. Saya tidak mau dengar satu kata pun lagi dari kalian berdua. Kalian berdua lebih rendah dari binatang. Ayah menatapku. Matanya melembut, penuh rasa sakit. "Meira, Ibu, kita pulang. Tidak ada gunanya kita di sini." Aku mengangguk, mati rasa. Bima, yang ketakutan mendengar semua teriakan itu, mulai menangis di bahuku. "Mau ayah? Ayah?" Isaknya. Aku memeluknya erat. "SSH, sayang. Ayah lagi sibuk. Kita pulang, ya?" Aku berbalik. Aku tidak menoleh lagi. Aku berjalan melewati kerumunan tamu yang menatap kami dengan iba. Aku berjalan melewati orang tua Arga yang terdiam syok. Ibuku mengikutiku, menangis sesenggukan. Ayahku berjalan paling belakang, sebagai pelindung, memastikan kami keluar dari tempat neraka itu. Saat kami mencapai mobil, aku bisa mendengar suara ayah Arga menggelegar. "Arga, kamu permalukan keluarga. Pergi kamu dari sini." Aku tidak peduli. Aku hanya ingin pergi. Aku ingin bangun dari mimpi buruk ini. Tapi aku tahu, ini bukan mimpi. Ini adalah kenyataan baru. Kenyataan di mana suamiku telah menikahi sahabatku. Perjalanan pulang selama 4 jam itu adalah 4 jam terpanjang dalam hidupku. Tidak ada yang berbicara. Keheningan di dalam mobil kami begitu pekat, jauh lebih bising daripada raungan musik dangdut di pesta tadi.
Ibuku menangis dalam diam di kursi depan. Ayahku menyetir, tapi aku ragu dia melihat jalan. Matanya lurus ke depan, tapi tatapannya kosong, dipenuhi amarah yang membara. Rahangnya terkunci rapat. Aku duduk di belakang, memeluk Bima yang tertidur kembali. Air mataku sudah kering. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin dan menganga. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan itu kembali, Arga dan Rina, tersenyum di pelaminan. Suamiku dan sahabatku. Ayah, panggil Bima dalam tidurnya, merengek pelan. Tante In. Hatiku remuk redam. Anakku, dalam tidurnya pun, memanggil dua pengkhianat itu. Ayahku mendengar rengekan Bima. Aku melihat bahunya menegang. Tiba-tiba, dia menepikan mobil di bahu jalan tol yang gelap. Yah, tanya ibuku kaget. Ayah tidak menjawab. Dia mengambil ponselnya. Saat itu pukul 3 pagi. Halo, Bima Sakti? Ayah menelepon pengacara keluarganya. Maaf mengganggu pagi buta. Saya mau Anda di kantor saya jam 7. Siapkan berkas perceraian untuk Meira. Segera. Pagi ini juga harus masuk gugatan. Ibuku tersentak. Aku hanya diam. Ya. Bukti perselingkuhan dan pernikahan ilegal. Saya punya saksi satu desa, lanjut ayah, suaranya dingin seperti baja. Saya mau hak asuh Bima jatuh penuh ke Meira. Pastikan pria itu tidak dapat sepeser pun dari putri saya. Tidak ada harta gono gini. Dia masuk ke keluarga ini tidak membawa apa-apa, dia akan keluar dengan cara yang sama. Ayah menutup telepon. Dia menarik napas, lalu menelepon nomor lain. Kali ini, kepala keamanan perusahaannya. Pak Rusti, pagi ini jam 6, saya mau meja Arga Pratama dan Rina Anjani di kantor pusat sudah dikosongkan. Masukkan semua barang pribadi mereka ke kotak kardus. Blokir semua akses mereka. Kartu, email, apapun. Surat pemecatan tidak dengan hormat akan menyusul dari HRD. Ayah berhenti sejenak, mendengarkan. Saya tidak peduli. Lakukan saja. Dan satu lagi, kirim 2 orang Anda ke pavilion belakang. Ibu Rina ada di sana, atau mungkin masih di desa. Begitu dia muncul, beri dia waktu sampai jam 12 siang ini untuk mengosongkan rumah itu. Ganti semua kuncinya. Ayah? Bisikku. Orang tua Rina. Ayahnya sakit. Kebaikan hati kita sudah dibalas dengan tahi, Meira, bentak ayah. Perawatan ayahnya, semua fasilitas, stop. Detik ini juga, biar putrinya yang mengurus. Biar suami barunya yang membiayai. Ayah membanting ponselnya ke dashboard. Dia kembali menyalakan mobil dan melaju. Itulah ayahku. Seorang pengusaha yang membangun kerajaannya dari nol. Dia bisa menjadi orang paling dermawan di dunia, tapi dia tidak memberi ampun pada pengkhianatan. Malam itu, dia tidak sedang bertindak sebagai seorang ayah yang terluka. Dia bertindak sebagai seorang raja yang baru saja menyaksikan kudeta gagal. Dia sedang menghabisi mereka. Kami tiba di rumah saat fajar menyingsing. Para asisten rumah tangga menatap kami bingung. 4 majikan pergi dengan gembira semalam, pulang dengan wajah seperti mayat hidup. Ayah dan ibu langsung masuk ke ruang kerja. Aku membawa Bima ke kamarku, kamar masa kecilku, bukan kamar yang kutinggali bersama Arga. Aku membaringkan Bima, lalu duduk di tepi tempat tidur, membiarkan kebas itu menjalari seluruh tubuhku. Ponselku yang tadi kumatikan, kunyalakan. Ratusan panggilan tak terjawab. Puluhan pesan. Dari Arga. Dari Rina. Mei, tolong, jangan begini. Ini salah paham. Sayang, aku bisa jelaskan. Ayahmu salah paham. Kak Mei, aku mohon. Jangan hancurkan hidupku. Aku, Meira, angkat teleponnya. Kamu tidak berhak menghakimi kami. Pesan terakhir itu dari Arga. Amarahnya mulai keluar. Lalu ada pesan dari nomor yang tidak kukenal. Dari ayah Arga. Nak Meira, maafkan putra kami. Kami tidak tahu apa-apa. Kami malu. Arga sudah kami usir. Dia bukan anak kami lagi. Mereka mengusirnya. Sekitar jam 10 pagi, ada keributan di pavilion. Aku mengintip dari jendela kamarku. Ibu Rina,
yang sepertinya baru saja diantar pulang dari desa, sedang menangis histeris di depan pintu pavilion. Dia dilarang masuk oleh 2 petugas keamanan ayah. Dia bersimpuh, memohon. "Tolong, Pak, barang-barang saya, obat suami saya di dalam." Petugas itu menggeleng. "Perintah Bapak, Bu. Anda bisa menunggu putrinya, Nona Rina, untuk mengambilnya." Rina? Rina di mana juga saya tidak tahu. Isaknya. Aku menutup tirai. Rasa iba yang biasanya kurasakan, kini mati. Terkubur di bawah pelaminan di desa itu. Bima terbangun. Dia melihat sekelilingnya. Rumah Nek. "Ayah mana, Bu?" Aku memeluknya. "Ayah? Ayah kerja, sayang." "Mau ayah?" Dia mulai merengek. "Ngoh, ayah tidak di sini." "Ayah." Dia mulai menangis kencang. "Mau ayah?" Aku teringat permintaannya di pesta itu. Dia mengulurkan tangan ke ayahnya. Dan apa yang Arga lakukan? Dia mematung. Dia tidak bergerak. Dia tidak menghampiri anaknya. Dia tidak memilih Bima. Dia memilih rasa malu dan pengantin barunya. "Ayah tidak akan datang, Bima," kataku. Air mataku akhirnya mengalir lagi. "Ayah jahat. Ayah meninggalkan kita." Bima menangis semakin keras. Dia tidak mengerti. Dia hanya tahu pahlawannya hilang. Dan aku harus menerima kenyataan bahwa pria yang dipilih Bima sebagai pahlawannya adalah pria yang sama sekali tidak peduli padanya saat dihadapkan pada pilihan. Semua diputuskan hari itu. Aku menandatangani surat gugatan cerai. Arga dipecat dan dikembalikan ke orang tuanya di desa, yang kemudian mengusirnya. Dia tidak punya apa-apa. Tidak ada pekerjaan, tidak ada keluarga, tidak ada uang. Rina dipecat. Bantuan untuk orang tuanya dihentikan. Rumah pavilion mereka ditarik kembali. Mereka berdua, Arga dan Rina, menghilang. Kabar terakhir yang kudengar, mereka menumpang di rumah kontrakan salah satu kerabat jauh Rina. Ayah Rina yang sakit-sakitan terpaksa dibawa ke sana. Mereka jatuh. Kejatuhan mereka telak, jauh lebih dalam dari apa yang bisa kubayangkan. Mereka menginginkan segalanya, kekayaan, posisi, dan cinta terlarang. Tapi dalam satu malam, ayahku mengambil semuanya kembali. Mereka jatuh. Jatuhnya mereka, rasanya, melebihi rasa sakit hatiku. Rasa sakit hatiku bisa diobati waktu. Tapi mereka kehilangan segalanya. Kehormatan, martabat, masa depan. Mereka kini harus hidup dalam penderitaan dan penyesalan. Mereka harus hidup dengan kenyataan bahwa mereka membangun pernikahan di atas kehancatan hidup orang tua mereka dan masa depan seorang anak kecil. Dan aku pulang ke rumah keluargaku, membawa hancur hatiku dan putraku. Aku kalah dalam cinta, tapi aku belum kalah dalam hidup. 2 tahun telah berlalu. 2 tahun adalah waktu yang lama dan sekaligus singkat. Cukup lama untuk mengeringkan air mata, tapi terlalu singkat untuk melenyapkan bekas luka. Tapi bekas luka, jika dirawat, akan membuat kulit lebih kuat. Itulah aku sekarang. Aku duduk di kursi yang dulu milik ayah. Ruang kantor yang luas ini, dengan jendela besar yang menghadap ke jantung kota, kini menjadi milikku. Di papan nama di atas meja mahoni yang kokoh itu, terukir namaku, Meira Hartono, Chief Executive Officer. Perceraianku diproses dengan cepat. Ayahku, dengan segala kuasanya, memastikan Arga tidak mendapatkan apa-apa selain kebebasan yang dia inginkan. Hak asuh Bima jatuh sepenuhnya ke tanganku. Bulan-bulan pertama adalah neraka. Aku menangis setiap malam di kamar masa kecilku. Aku harus menjelaskan pada Bima, yang saat itu baru berusia 2 tahun, mengapa ayahnya tidak pernah pulang. "Ayah, kerja jauh sekali, Nak," kataku padanya, suaraku bergetar. "Ayah sibuk?" Bima, dengan kepolosan seorang anak, akhirnya berhenti bertanya. Dia hanya tahu bahwa sekarang, dunianya adalah ibu, kakek, dan nenek. Kami menghujaninya dengan cinta yang begitu besar, sehingga lubang yang ditinggalkan Arga perlahan tertutup. Melihat kehancuranku, ayah memberiku pilihan. "Kamu bisa menangis selamanya, Meira. Atau kamu bisa bangkit dan ambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikmu." Aku memilih yang kedua. Aku terjun ke perusahaan.
Aku belajar dari nol. Aku bekerja lebih keras dari karyawan manapun. Aku tidak lagi peduli pada desain interior atau hal-hal sepele. Aku belajar tentang keuangan, tentang strategi, tentang kepemimpinan. Ayahku membimbingku dengan keras. Dia tidak memanjakanku. Dan hari ini, 2 tahun kemudian, aku memimpin rapat dewan direksi. Aku bukan lagi Meira yang naif dan manja. Aku adalah seorang pemimpin. Pengkhianatan itu telah membunuh gadis lugu dalam diriku dan melahirkan seorang ratu. Kerja bagus untuk laporan kuartal ini, kataku pada timku. Tapi saya mau target kita naik 15% untuk kuartal depan. Saya tidak mau kita bermain aman. Wajah-wajah di ruang rapat itu mengangguk. Mereka menghormatiku. Bukan karena aku anak pemilik, tapi karena aku pantas mendapatkannya. Rapat selesai. Aku kembali ke ruanganku. Pintu terbuka, dan sesosok mungil berlari masuk. Ibu. Jagoan. Aku tertawa, langsung beralih dari mode CEO ke mode ibu. Aku mengangkat Bima, yang kini berusia 4 tahun, ke pangkuanku. Dia sudah mulai sekolah playgroup. Bima tadi gambar, serunya, menunjukkan kertas yang lecek. Ini ibu. Ibu pakai baju ratu. Aku memeluknya erat. Makasih, sayang. Ini gambar terbagus sedunia. Kita pulang? Sebentar lagi. Ibu selesaikan satu dokumen lagi, ya. Hidupku kini berpusat pada 2 hal, Bima dan perusahaan ini. Aku telah membangun kembali duniaku. Lalu, sore itu, aku melihat mereka. Aku sedang dalam perjalanan meninjau lokasi proyek baru di pinggir kota. Sopirku mengemudikan mobil perlahan di jalan yang agak rusak. Saat itulah aku melihatnya. Di sebuah warung rokok kecil di pinggir jalan yang berdebu. Seorang pria sedang mengangkat galon air dari mobil bak terbuka. Dia kurus, kulitnya menghitam terbakar matahari. Wajahnya kusam, bahunya membungkuk. Dia mengenakan kaos oblong yang sudah pudar warnanya. Aku nyaris tidak mengenalinya. Tapi mata itu, mata ambisius yang dulu menatapku penuh cinta, kini menatap galon air dengan putus asa. Itu Arga. Lalu, seorang wanita keluar dari warung itu. Dia mengenakan daster kusam, menggendong seorang bayi dengan kain jarit. Rambutnya yang dulu seindah sutra, kini diikat berantakan. Wajahnya lelah, jauh lebih tua dari usianya. Itu Rina. Dia memberikan selembar uang pada Arga. Mereka tampak bertengkar. Rina menunjuk-nunjuk ke arah mobil bak, dan Arga balas membentaknya. Mereka adalah gambaran penderitaan dan penyesalan yang nyata. Sopir menjalankan mobil. Saat itulah, mata Rina menangkap bayanganku di jendela mobil yang setengah terbuka. Dia membeku. Matanya melebar ngeri. Rasa malu, takut, dan iri, semua bercampur aduk di wajah lelahnya. Dia langsung membuang muka, memeluk bayinya erat, seolah ingin bersembunyi. Arga ikut menoleh. Dia melihatku. Dia melihat mobil mewahku. Dia melihat blazer kerjaku. Dia melihat semua yang pernah dimilikinya, semua yang telah dia buang. Rahangnya mengeras. Dia tidak terlihat menyesal. Dia terlihat marah. Marah karena kalah. Aku tidak merasakan apa-apa. Aneh. Aku pikir aku akan marah. Aku pikir aku akan menangis. Aku pikir aku akan merasa puas. Tapi yang kurasakan hanyalah kehampaan. Mereka bukan lagi suamiku. Mereka bukan lagi sahabatku. Mereka hanyalah 2 orang asing di pinggir jalan yang berdebu, menjalani kehidupan yang mereka pilih sendiri. Aku memalingkan wajahku dan menatap lurus ke depan. Jalan, Pak, kataku pada sopirku. Mobil melaju, meninggalkan mereka di belakang. Meninggalkan mereka dalam penderitaan dan penyesalan abadi mereka. Malam itu, aku pulang ke rumah. Bukan lagi rumah yang penuh kepura-puraan, tapi rumah orang tuaku yang penuh kehangatan. Ayah dan ibu menyambutku dan Bima di meja makan. Aku melihat putraku tertawa, menceritakan tentang gambar ratunya. Aku melihat ayahku tersenyum bangga padaku. Aku melihat ibuku menatapku dengan penuh kasih. Aku telah kehilangan seorang suami dan seorang sahabat. Tapi aku menemukan diriku sendiri. Aku mengambil kembali hidupku, masa depanku, dan kebahagiaan anakku. Pengkhianatan mereka adalah abu, dan dari abu itulah
Aku membangun istanaku. Dan kali ini, aku adalah ratu yang memegang kendali. 5 tahun telah berlalu sejak sore berdebu di pinggir kota itu. Hartono Group kini berada di puncak kejayaannya, dan namaku, Meira Hartono, dikenal sebagai salah satu pemimpin bisnis perempuan paling berpengaruh di negeri ini. Aku berhasil melipat gandakan apa yang telah dibangun ayah, membawa perusahaan ke era baru. Ayah dan ibu kini menghabiskan sebagian besar waktu mereka di villa kami di puncak, menikmati masa pensiun yang damai, memanjakan cucu satu-satunya mereka. Bima, dia adalah duniaku. Kini dia berusia 9 tahun. Seorang anak laki-laki yang cerdas, kritis, dan berhati lembut. Dia tahu. Tentu saja dia tahu. Aku tidak pernah membohonginya. Suatu sore, saat kami sedang bersantai di taman belakang rumah utama, rumah yang dulu hampir hancur karena kebohongan, dia bertanya padaku. Ibu, katanya sambil menatap kolam ikan. Apa ayah Arga orang jahat? Aku berhenti mengelus rambutnya. Aku menarik napas, memilih kata-kataku dengan hati-hati. Ayahmu bukan orang jahat, sayang, jawabku pelan. Dia hanya orang lemah. Dia membuat pilihan yang sangat buruk. Pilihan yang menyakiti ibu, menyakiti kakek dan nenek, dan menyakitimu. Apa ibu masih membencinya? Aku tersenyum tipis. Dulu, sangat. Tapi kebencian itu beban yang berat, Bima. Seperti membawa batu besar di punggungmu setiap hari. Ibu sudah meletakkannya. Ibu memaafkan mereka. Kenapa? Bukan untuk mereka. Ibu memaafkan mereka untuk ibu sendiri. Dan untukmu. Supaya kita bisa bahagia, tanpa bayang-bayang mereka. Bima mengangguk, tampak mengerti. Apa ibu akan menikah lagi? Aku tertawa. Ibu belum memikirkannya. Memangnya Bima mau punya ayah baru? Bima menggeleng. Tidak. Bima cuma butuh ibu. Dia memelukku. Dan aku tahu, aku sudah menang. Lalu, bagaimana dengan mereka? Aku tidak pernah melihat mereka lagi. Tapi aku mendengar kabarnya. Setahun yang lalu, sebuah surat tulisan tangan yang lusuh sampai ke mejaku, lolos dari seleksi sekretarisku karena nama pengirimnya tidak kukenali. Itu dari Rina. Surat itu panjang, penuh coretan dan noda air mata. Dia menceritakan penderitaannya. Ayahnya meninggal setahun setelah kejadian itu, karena tidak lagi mendapat perawatan yang layak. Ibunya kini sakit-sakitan. Bayi yang dikandungnya saat aku melihatnya di warung itu, anak Arga, tumbuh dalam kemiskinan. Arga, katanya, telah meninggalkannya. Dia pergi entah kemana, lari dari tanggung jawab setelah menghabiskan sisa-sisa uang mereka. Rina kini menghidupi ibu dan anaknya sendirian, bekerja serabutan. Di akhir surat itu, dia tidak meminta maaf. Dia hanya memohon. Memohon belas kasihan. Memohon pekerjaan. Memohon uang. Mengingatkanku pada persahabatan kami. Mengingatkanku pada kebaikan keluargaku. Aku membaca surat itu sekali. Lalu aku melipatnya. Aku memanggil kepala keamananku. Aku memberinya sejumlah uang tunai yang besar. Cari alamat wanita ini, kataku. Berikan uang ini pada ibunya. Bukan pada Rina. Katakan ini bantuan anonim untuk pengobatan. Setelah itu, pastikan dia tidak pernah bisa menghubungiku lagi. Dengan cara apapun. Petugas itu mengangguk. Itu adalah tindakan terakhirku. Bukan balas dendam. Bukan pula pengampunan. Itu adalah penutup buku. Aku membayar utang terakhirku pada kenangan masa lalu, pada gadis SMA lugu yang pernah menjadi adikku. Aku menatap Bima yang kini berlari mengejar kupu-kupu di taman. Aku telah kehilangan seorang suami yang kucintai dan seorang sahabat yang kuanggap saudara. Pengkhianatan mereka adalah api yang membakar duniaku sampai habis menjadi abu. Tapi mereka salah. Mereka pikir aku akan mati di sana. Dari abu itu, aku tidak membangun istana untuk membalas dendam. Aku membangun sebuah rumah. Rumah yang kokoh, penuh tawa, dan hangat. Untukku, untuk putraku, dan untuk orang tuaku. Dan itu adalah kemenangan yang sesungguhnya. 15 tahun telah berlalu sejak pesta pernikahan yang menghancurkan itu. Hari ini, aku berdiri di bawah langit London yang kelabu,
namun hatiku terasa paling cerah. Aku merapikan jubah kelulusan putraku. Bima, jagoanku, baru saja lulus dengan predikat cum laude dari London School of Economics. Di usianya yang ke-19, dia tidak hanya mewarisi kecerdasan ayahku, tapi juga kearifan yang jauh melampaui usianya. Ibu, jubahnya sudah rapi. Bima tertawa pelan, menggenggam tanganku. Ibu yang dari tadi gemetaran. Ibu bangga sekali padamu, sayang, bisikku, air mata haru menggenang di pelupuk mataku. Di sampingku, seorang pria tersenyum hangat. Namanya Reza. Dia adalah mitraku, baik dalam bisnis maupun dalam hidup, selama 5 tahun terakhir. Seorang duda baik hati yang memandangku sebagai seorang ratu, bukan sebagai gadis manja yang tersakiti. Dia hadir dalam hidupku saat aku sudah utuh, dan dia mencintaiku apa adanya. Ayah dan ibu merestuinya sepenuhnya. Hartono Group kini telah menjadi perusahaan multinasional. Dan aku, di usiaku yang menjelang 50, merasa damai. Malam itu, setelah pesta perayaan kelulusan Bima, sebuah email masuk ke ponselku. Email itu dari pengacara keluargaku di Jakarta. Subjek, pemberitahuan kematian, Saudara Arga Pratama. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Aku membukanya. Email itu singkat, mengabarkan bahwa Arga telah meninggal dunia seminggu yang lalu di sebuah rumah sakit umum di Medan. Sendirian. Penyebabnya adalah komplikasi penyakit liver akibat gaya hidup yang tidak sehat. Dia ditemukan dalam kondisi kritis di sebuah kamar kos murah. Dia tidak memiliki apa-apa. Namun, dia meninggalkan sebuah amplop tertutup. Satu-satunya harta yang dia miliki. Amplop itu ditujukan untuk putraku, Bima. Ada apa, Mei? Tanya Reza, melihat perubahan di wajahku. Aku menunjukkan email itu padanya. Dia menggenggam tanganku erat. Apa yang akan kamu lakukan? Aku tahu Bima sudah cukup dewasa. Keesokan harinya, aku duduk berdua dengan Bima di apartemen kami di London. Aku meneruskan email itu padanya, bersama dengan pindaian surat yang dikirimkan pengacaraku. Bima, kataku pelan. Ada sesuatu yang harus kamu lihat. Ini dari ayah biologismu. Bima terdiam. Dia mengambil tabletku dan membaca email itu. Wajahnya tenang, tidak menunjukkan emosi. Lalu dia membuka pindaian surat tulisan tangan itu. Aku memberinya ruang, pura-pura menyeduh teh. Aku bisa melihatnya membaca lembar demi lembar surat itu. Setelah sekitar 10 menit, dia meletakkan tablet itu. Ibu, panggilnya. Aku menoleh. Ya, sayang. Boleh aku minta teh juga? Aku tersenyum, membawakan secangkir untuknya. Bagaimana perasaanmu? Bima menyesap tehnya. Aku tidak tahu, katanya jujur. Aku pikir aku akan marah atau sedih. Tapi aku tidak merasakan apa-apa. Surat itu penuh dengan penyesalan. Tapi bukan penyesalan karena telah menyakiti kita. Oh? Dia menyesal karena kehilangan segalanya, lanjut Bima. Dia menyalahkan kakek. Dia menyalahkan Tante Rina, katanya Tante Rina yang menjebatnya dengan kehamilan. Dan dia menyalahkan ibu karena tidak mau memaafkannya. Napasku tercekat sejenak. Bima tersenyum tipis. Dia tidak pernah mengerti, ya, Bu. Sampai akhir hayatnya, dia tidak pernah sadar bahwa kesalahannya adalah pilihannya sendiri. Dia berdiri, menghampiriku, dan memelukku erat. Dia mungkin memberiku separuh dari DNA-ku. Tapi ibu yang memberiku kehidupanku. Ibu yang mengajariku segalanya tentang kehormatan, kerja keras, dan cinta. Terima kasih, Bu. Ibu lebih dari cukup. Aku memeluknya kembali, air mataku akhirnya tumpah. Aku bertanya pada pengacaraku tentang Rina. Kabar terakhir dan satu-satunya adalah dia menghilang bertahun-tahun yang lalu. Setelah ibunya meninggal, menyusul ayahnya, dia menitipkan anaknya pada kerabat jauh dan pergi, entah kemana. Menjadi hantu, sama seperti Arga. Malam itu, aku berdiri di balkon, menatap lampu-lampu kota London. Reza memelukku dari belakang. Pengkhianatan mereka dulu terasa seperti akhir dunia. Tapi kini, mereka hanyalah gema yang samar. Gema dari masa lalu yang menyakitkan, yang telah lama memudar,
Ditelan oleh suara tawa putraku, kehangatan cinta baruku, dan kesuksesan yang kubangun dengan tanganku sendiri. Rumah yang kubangun dari abu itu, kini berdiri kokoh. Dan tidak akan ada badai apapun yang bisa meruntuhkannya lagi.